Salam, saudaraku sekalian. Belajarlah kepada semut. Demikianlah renungan saya pada hari ini. Tolong subscribe dan like renungan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Amsal 30 ayat 25. Semut itu rajin dan berusaha agar persediaan makanan pada musim panas tercukupi. Saat datang musim dingin, di mana makanan akan menghilang, mereka sudah siap dengan cadangan makanan tersebut. Amanlah hidup mereka. Nampak serangkaian semut sedang berjalan beriringan. Mereka berjalan satu persatu pada jalur tertentu, tidak berebutan untuk saling mendahului. Bila berpapasan dengan temannya yang pulang, mereka akan saling menempelkan antenanya. Mereka memberi informasi kepada yang lain. Ketika menghadapi musuhnya, mereka akan berperang tanpa pernah takut. Mereka bergerombol menjadi satu pasukan yang amat hebat. Bahkan terkadang mereka berperang sampai mati demi membela bangsa semut. Mereka tidak takut dengan binatang yang lebih besar. Mereka bahkan berani melawan kecoa, tawon, atau anak burung. Manusia yang mengganggunya pun digigitnya, walaupun mungkin mereka akan mati karenanya. Semut itu amat kuat dibandingkan ukuran tubuhnya yang kecil. Mereka sanggup membawa benda yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya. Mereka akan membawa gula, permen, kue-kue, daun-daunan, atau binatang yang mati yang jauh lebih besar. Bahkan benda-benda yang beratnya beberapa kali berat tubuhnya pun mereka sanggup membawanya ke sarangnya. Ketika berusaha menyeberang sungai, mereka mengaitkan tubuh masing-masing. Akhirnya mereka bisa mencapai seberang. Sungguh suatu pribadi yang amat luar biasa, yang sulit bagi kita untuk mengikutinya. Keunggulan lain dari semut adalah sifat gotong royongnya. Mungkin kita suka bergotong royong dengan tetangga dulu, namun saat muncul kesibukan, lunturlah sikap kita itu. Kini bahkan tidak saling mengenal dengan tetangga kita. Tetapi semut tetap memiliki sifat itu. Amsal 6 ayat 6-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Binatang kecil yang hanya hidup sebentar saja, namun memiliki prinsip yang teguh bagi bangsanya. Mereka siap bertempur sampai mati demi membela bangsanya. Mereka siap bersusah payah mencari makanan demi kepentingan bersama. Mereka bersatu dan tidak berkelahi satu sama lain. Jika seseorang hidupnya amat malas, hanya makan, bermain-main, dan tidur saja, mereka harus belajar dari semut ini. Mengapa? Supaya orang itu berubah menjadi bijak. Sebab semut itu tanpa pemimpin atau penguasa dapat menyediakan makanan di waktu panen. Manusia yang merupakan makhluk paling sempurna ternyata masih berbuat buruk terhadap manusia lain. Bisa bersikap egois, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting saya nyaman. Manusia sering malas, berbuat onar, menyalahkan satu sama lain, tidak serius dalam mendapatkan penghasilan, atau menunda-nunda pekerjaan. Bahkan sering marah pada sahabat, suka menyindir teman yang rajin bekerja, tidak mau bersatu. Padahal hal itu bisa membuat kita maju. Belajarlah pada semut. Kita harus lebih banyak introspeksi diri. Mungkin tanpa sadar kita sudah bertindak jauh dari keharusan yang Tuhan kehendaki. Lupa dengan keadaan diri kita sendiri, sehingga kita bisa saja merasa iri hati, kesal, jengkel, dan berbagai perasaan yang lainnya.
Bukankah seharusnya kita melepaskan segala kemalasan itu? Kita harus giat bekerja untuk menyediakan makanan bagi diri kita dan juga keluarga. Jadi janganlah kita masih bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Kita harus malu terhadap semut kecil ini. Kita harus giat kembali dalam mencari nafkah. Belajarlah dari semut. Bukankah Tuhan selalu menyertai kita setiap saat? Terpujilah Tuhan atas segala yang telah dikaruniakannya kepada kita. Amin.